Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Last Breath yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan 5 pemuda ahli selam mengeksplor kapal perang yang tertimbun selama 80 tahun, yang ternyata kapal tersebut telah menjadi sarang bagi para hiu putih yang membuat mereka terjebak di dalam sana. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di tahun 1944. Terjadi penyerangan diam-diam oleh kapal selam Uni Soviet terhadap kapal perang Amerika yang bernama USS Charlotte. Awak kapal yang berhasil selamat berusaha menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh seekor hiu. Scene beralih di masa kini. Kita diperlihatkan dengan pemuda yang bernama Noah dan bosnya yang bernama Levi. Mereka berdua merupakan instruktur selam yang menyediakan jasa wisata di pulau tersebut. Mereka berdua ini sangat ambisius mencari lokasi kapal Charlotte yang hilang. Seperti biasanya, Noah menyelam mencari keberadaan kapal USS Charlotte, sementara Levi mengawasinya dari atas. Di sana Noah akhirnya berhasil menemukan kapal tersebut yang kini tertimbun pasir. Noah kemudian memasuki kapal. Noah sangat takjub melihat besi-besi di kapal itu masih bagus. Noah terus berkeliling kapal itu. Tapi tiba-tiba saja komunikasinya terputus. Dengan terpaksa Noah pun kembali ke permukaan. Di permukaan, Noah dan Levi sangat senang. Akhirnya kerja keras mereka kini membuahkan hasil. Levi sangat senang penantiannya selama 40 tahun kini terwujud. Noah lalu memiliki ide. Ia ingin membuat kapal Charlotte ini menjadi penyelaman eksklusif. Ultimate dives. Di sisi lain, kita diperlihatkan rekan Noah yang bernama Brad, Sam, Riley, dan Logan. Di sana mereka hendak liburan di camp milik Levi. Lalu datang seorang bocil yang menawarkan gelang. Sam lalu melihat tangan bocil itu terluka. Sam yang merupakan dokter lalu membersihkan luka si bocil dan memberinya uang untuk membeli obat. Sorry. Noah's dives. Tak lama kemudian Noah pun datang. Mereka pun saling kangen-kangenan karena sudah 2 tahun tidak bertemu. Hey Sam, missed you so much. Mereka lalu ngobrol sambil minum Coca-Cola. Di tengah obrolan asik itu, Riley menanyakan Noah apakah punya pacar. Hal tersebut membuat Sam agak cemburu karena Sam menyukai Noah. Noah menjawab tidak punya. Noah malah menjelaskan kalau dirinya hari ini menemukan kapal perang Charlotte yang hilang selama 80 tahun. Mendengar hal tersebut, Brad sangat antusias ingin menyelam ke sana. Kebetulan mereka semua ini ahli diving. Namun Noah menolaknya karena ia akan melaporkan kapal ini kepada pihak pemerintah. Brad yang tidak kehabisan akal memberikan tawaran $10.000 untuk diving ke kapal itu. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Levi. Yeah, it's Brett. Drinking? Yes. Di malam harinya, Brad mengadakan pesta di bar milik Levi. Di sana Sam mendatangi Noah yang duduk sendirian. Mereka lalu saling menanyakan kabar satu sama lain. Mereka berdua sama-sama masih jatuh cinta. Noah kemudian mengajak Sam bergabung dengan yang lainnya. Tiba-tiba saja listrik padam. Noah segera membetulkan listriknya yang menggunakan tenaga diesel itu. Di sana Levi curhat jika dirinya memiliki tunggakan sekitar $30.000 sehingga membuat dirinya tidak bisa membayar listrik. Noah lalu memiliki ide untuk mengambil tawaran Brad untuk membereskan masalah ini. Noah lalu mendatangi Brad. Dirinya menerima tawaran si Brad menyelam ke USS Charlotte. Noah memberinya tarif $50.000. Tanpa berpikir panjang, Brad pun setuju. Dirinya ingin membawa yang lain juga untuk menyelam ke kapal perang tersebut. Meskipun awalnya Noah melarang, dengan terpaksa Noah pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Charlotte, baby. It's happening. We're diving. Keesokan paginya, Logan datang lebih awal. Dirinya sangat merindukan Noah yang sudah 7 tahun tidak bersama-sama. Lalu Brad dan yang lainnya pun tiba. Mereka pun segera menuju lokasi Charlotte. Di perjalanan, Sam menghampiri Levi yang sedang sibuk merajut topi, yang fungsinya untuk melatih sistem motorik tangan kirinya karena ia kena sakit stroke.
Mereka saling ngobrol dan Levi menanyakan bagaimana hubungan Sam dengan Noah. Tak lama kemudian, Noah memberitahu Sam aksi konyol Brad dan Logan yang lagi memparodikan adegan Titanic. Mereka pun akhirnya sampai di titik lokasi Charlotte. Noah dan kawan-kawan pun bersiap memakai perlengkapan diving. Ia lalu memperingatkan teman-temannya untuk tetap berhati-hati meskipun mereka semua ini ahli diving. Tiba-tiba saja Logan lompat ke air dan perlengkapannya belum terpasang. Noah lalu mengejar Logan untuk memasangkan perlengkapannya serta memarahinya. Brad, Sam, dan Riley lalu menyusul mereka berdua. Kemudian mereka pun meluncur ke kapal perang Charlotte. Mereka pun memasuki kapal perang itu. Sebelum mengeksplor lebih dalam, Noah memasangkan tali pemandu agar tidak tersesat. Noah juga memperingatkan teman-temannya apabila oksigen tinggal seperempat, mereka harus putar balik. As soon as anyone is down to 2, stay divers ahead of you at all times. Brad sangat takjub dengan kapal ini. Di sana Brad asik bermain gunting batu kertas bersama Logan. Noah lalu memperingatkan Brad bahwa ini sudah terlalu jauh dan mengajaknya untuk kembali. Namun Brad menolaknya karena ia sudah membayar mahal Noah, dan Brad pun ingin melanjutkan eksplorasinya. Di sana Brad menemukan ruang medis yang lengkap dengan ruang operasinya. Noah lagi-lagi terus memperingatkan Brad bahwa ini sudah terlalu jauh. Brad lalu menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat oksigen. Mereka berlima pun naik ke atas. Brad lalu melepaskan alat pernafasannya, dan lagi-lagi dirinya membuat prank ke teman-temannya. I'm sorry. Mereka semua lalu melepas alat pernafasannya. Noah lalu memberikan waktu istirahat sejenak, setelah itu mereka harus kembali. Di sana Logan dan Brad malah asik meminum alkohol, membuat Noah sedikit gregetan dengan tingkah laku mereka. Don't drink and dive, buddy. It's dangerous. Jimmy Scott. Tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras, membuat mereka panik. Tak lama kemudian tali pemandu itu tegang, dan tali tersebut pun putus. Noah menganggap jika itu ulah lumba-lumba atau ikan barakuda. Noah yang lumayan hafal dengan rutenya, mengajak mereka untuk kembali. Noah dan Sam lalu sedikit lupa dengan rutenya. Hal tersebut membuat Riley panik. Noah mencoba menenangkan Riley, namun Riley berenang menuju ruangan yang terdapat sedikit sinar matahari. Riley yang panik itu berusaha membuka penghalangnya, namun usahanya itu sia-sia. Hal tersebut membuat kadar oksigennya tinggal 15%. Noah mencoba menenangkan Riley bahwa ia akan baik-baik saja. Tiba-tiba saja ada benda yang menutupi sinar itu. Noah menganggap jika itu adalah awan. Noah pun mengajak rekan-rekannya ini untuk cepat-cepat pergi dari sini. There was no cloud. No barracuda either. Saat di tengah jalan, Logan hendak minum lagi. Tiba-tiba saja ada hiu yang menyerangnya, membuat kakinya terluka parah. Mereka segera membawa Logan ke tempat yang lebih aman. Noah berusaha menutup pintu, sementara Sam dan Brad mengobati Logan yang terluka. Karena hiu itu terus mengincar mereka, Noah dan kawan-kawan lalu bersembunyi ke ruangan medis. Di sana Sam melakukan tindakan operasi pada kaki Logan. Ia juga menggunakan peralatan yang ada di ruangan tersebut. Namun Logan semakin kehabisan darah, hingga akhirnya Logan pun tewas. There. Yes. No, don't hold me. No! Stay still, buddy. Come on. 3, 2, 3. Brad lalu menjelaskan jika hiu itu menginginkan darah. Dengan terpaksa mereka harus merelakan mayat Logan sebagai umpan. Brad dan Noah lalu melepaskan mayat Logan. Tak lama kemudian hiu itu pun menyantap tubuh Logan. Mereka pun menggunakan kesempatan ini untuk keluar. Namun tiba-tiba saja kaki Riley tergores besi tajam yang membuatnya terluka. Mereka pun segera membawa Riley ke ruangan oksigen. Sam pun segera memperban lukanya. Di sana, Brad menyalahkan Noah karena tidak memberitahu jika di sini ada hiu. Noah sendiri juga tidak tahu karena selama bertahun-tahun pulau ini tidak ada hiu. Mereka berdua bertengkar cukup hebat. Sam pun berusaha melerai mereka berdua. With you. You're gonna finish just fine on Wall Street. Shut up! To work together to get out of here. Riley lalu memberitahu jika oksigennya tersisa 6%. Hal tersebut sangat mustahil untuk bisa keluar dari reruntuhan ini. Noah lalu memiliki ide untuk meminta Riley stay di sini. Sementara Noah, Brad, dan Sam akan kembali ke kapal untuk membawakan Riley oksigen.
Akan tetapi Sam memilih untuk menemani Riley. We're here and something happens. She's trapped. We'll wait here as long as the air is good. Brad dan Noah lalu mengambil pipa untuk digunakan sebagai senjata. Mereka lalu berangkat. Di sana Brad terdiam melihat tubuh Logan terjabik-jabik. Brad lalu meminta maaf pada Noah karena semua ini salahnya. Noah pun juga minta maaf karena ini juga kesalahannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Noah lalu melihat tali pemandu yang putus. Tiba-tiba saja hiu itu menyerang mereka dari belakang. Akibat hal itu Noah tertimpa besi. Brad berusaha mengeluarkan Noah, namun oksigen Noah malah tersangkut. Hiu itu pun kembali menyerang mereka. Brad pun segera memasuki ruangan. Noah yang terjebak itu pun menggunakan tabung oksigennya untuk menghajar hiu itu. Noah lalu kembali ke bawah untuk mengambil oksigen milik Logan, dan ia kembali ke ruangan Sam dan Riley. We didn't make it. Di sisi lain, Brad yang terjebak berusaha untuk tetap tenang, dan akhirnya Brad pun menemukan ventilasi udara. Sementara itu, Noah menjelaskan jika hiu itu berada di pintu keluar, ia harus mencari jalan lain. Noah dan Sam lalu berenang mencari jalan keluar. Di sana ia menemukan ruang amunisi yang di dalamnya terdapat oksigen juga. Noah akan menjemput Riley ke sini. Namun sebelum itu, Sam memberikan ciuman kepada Noah. Di sisi lain, Brad berhasil keluar melalui ventilasi kapal itu. Dirinya lalu berenang ke permukaan. Brad lalu memanggil Levi. Ia menjelaskan kalau di bawah sana ada hiu. Noah dan yang lainnya terjebak di sana. Brad lalu berenang ke arah kapal. Tiba-tiba saja hiu itu memakan kaki Brad. Brad yang tinggal satu kaki itu pun berusaha sampai di kapal. Namun hiu itu malah memangsanya. Di kapal, Noah berhasil membawa Riley ke ruangan oksigen. Step by step, Noah mencari jalan keluar. Dirinya lalu meminta Riley menunggu lagi untuk mencarikan jalan keluar berikutnya. Awesome. Noah dan Sam lalu berenang dan ia berhasil menemukan sebuah pintu. Saat pintu itu dibuka, mereka terkejut ada tengkorak manusia. Lalu terlihat ada sinar matahari. Mereka pun sangat senang. Namun tiba-tiba saja ada hiu lain yang menyerangnya. Noah dan Sam pun menutup pintu itu. Noah dan Sam kemudian kembali ke tempat Riley berada. Noah menjelaskan jika hiu itu ada dua, dan kedua hiu itu sama-sama berada di pintu keluar. Noah heran padahal dulu di sini tidak ada hiu. Mungkin itu semua disebabkan oleh badai yang membawa hiu itu kemari. So sorry. Take any opportunity. Noah lalu memiliki ide bahwasannya hiu tidak bisa berenang mundur. Dirinya akan menjebak hiu itu menggunakan kerangkeng yang ada di sana. Sementara Riley akan memancing hiu itu menggunakan darahnya. Di permukaan terlihat Levi mengenakan setelan selamnya untuk menyelamatkan Noah dan kawan-kawan. Noah, Sam, dan Riley kini telah bersiap memancing hiu itu. Namun tiba-tiba Riley terkejut melihat ada tengkorak manusia. Noah berusaha menenangkannya, dan oksigen Riley pun tersisa 3 batang. Kemudian Sam pun membuka pintu itu, dan hiu itu pun berhasil terpancing. Saat merangkeng hiu itu, tangan Noah tak sengaja digigit oleh hiu tersebut, membuatnya terluka parah. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil keluar dari kapal tersebut. Sam membawa Noah yang sudah tak berdaya. Saat hendak sampai permukaan, tiba-tiba hiu lain menyerang Riley. Hiu itu pun lalu menuju ke arah Noah dan Sam. Sam kemudian memancing hiu itu, sementara Noah diselamatkan oleh Levi. Sementara itu, Sam sudah kehabisan oksigen. Dirinya melepaskan peralatan selamnya dan memasang kacamata renang. Sam lalu berenang menuju ke ruangan oksigen. Sam yang pantang menyerah kembali menuju pintu keluar pertama. Dirinya berhasil bersembunyi dari hiu yang ada di sana. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke lorong. Tiba-tiba saja hiu itu berenang ke arah Sam. Sam lalu menggunakan besi tajam itu untuk membunuh hiu tersebut. Sam akhirnya berhasil keluar dari kapal tersebut. Dari jauh terlihat hiu itu berenang ke arah Sam. Namun tiba-tiba saja Levi datang dan mengorbankan dirinya. Sam akhirnya segera berenang menuju ke permukaan dan berhasil sampai di kapal. Noah dan Sam lalu tergeletak. Mereka berdua kini berhasil selamat. Di akhir cerita, mereka berdua kini telah menikah dan dikaruniai satu anak yang diberi nama Levi. Mereka akhirnya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Terlihat juga foto Brad, Logan, dan Riley berada di kapalnya. Mereka pun kini menghabiskan waktunya untuk berkeliling di Laut Karibia. Dan film ini pun tamat.
Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film The Last Breath yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.